Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika tandanya sama, maka jumlahkan tanda mengikuti soal. Nah, ini ya, kita ingat-ingat lagi. Kalian sudah pernah belajar ini ketika SD ya. Jadi Budila di sini mengingatkan anak-anak kembali. Contohnya yang pertama, 4 ditambah 7. Oke, ini biasa ya, masih penjumlahan bilangan bulat positif. 4 ditambah 7 hasilnya 11. Oke, nomor 2. Sekarang negatif 4 ditambah negatif 7. Nah, ini ya, tandanya sama-sama negatif. Negatif 4 ditambah negatif 7. Oke, berarti caranya tinggal dijumlahkan. Tanda mengikuti soal. Ya sudah, berarti tinggal 4 ditambah 7, kemudian ada negatifnya. Nah, ini ya, karena di soal keduanya negatif. Oke, nih. Sekarang, kalau Budila punya soal negatif 4 dikurangi 7. Oke, ini sama-sama ya. Tandanya juga sama-sama negatif nih, di sini negatif. Ini bisa juga diubah dalam bentuk negatif 4 ditambah negatif 7. Jadi kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, negatif 4 dikurangi 7, itu sama artinya dengan negatif 4 ditambah negatif 7. Nah, di sini sudah tinggal ditambahkan 4 ditambah 7 hasilnya 11. Kemudian diberi tanda negatif. Nah, hasilnya berarti negatif 11, begitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, jika tandanya berbeda, maka kurangkan angka yang besar dengan yang kecil. Kemudian nanti tandanya mengikuti angka yang besar. Oke, kalau tadi tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, itu caranya dijumlahkan. Kalau tandanya beda, berarti caranya negatif. Contohnya negatif 4 ditambah 7. Berarti ini kan yang satu negatif, yang satu positif. Berarti caranya tinggal dikurangkan. Oke, kurangkan angka yang besar, kurangi yang kecil. Nah, ini kan negatif 4 dengan 7 yang besar ini ya. 7 dikurangi 4, hasilnya berapa? Hasilnya 3. Oke, tandanya ikut angka yang besar. Kalau angka yang besar ini positif, berarti hasilnya juga positif. Begitu ya. Oke, sekarang coba yang kedua. 4 ditambah negatif 7. Oke, di sini 4 positif ditambah negatif 7. Nah, positif dan negatif berarti kan tandanya berbeda. Caranya tinggal dikurangkan. 7 dikurangi 4 hasilnya berapa? Hasilnya 3. Nah, tandanya ikuti angka yang besar. Kalau yang besar ini negatif, berarti hasilnya juga negatif. Berarti negatif 3. Nah, gitu ya. Oke, sekarang jika soalnya 4 dikurangi 7. Nah, ini artinya positif. Di sini 4 positif, kemudian negatif. Berarti kan beda. Soalnya berarti 7 dikurangi 4. Nah, atau ini ya, sama aja. 4 ditambah negatif 7. Nah, ini ya, biar kelihatan di sini positif, yang satunya negatif, kan beda. Jadi caranya tinggal dikurangkan. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Nah, tandanya ikut angka yang besar. Kalau angka yang besar negatif, berarti tandanya negatif 3. Nah, gitu ya. Coba sekarang
Jika ada kurang ketemu negatif, nanti tandanya berubah menjadi positif. Contohnya, nih yang pertama 4 dikurangi negatif 7. Nah ini ya tadi ya, kurang ketemu negatif, tandanya berubah jadi positif. Berarti soalnya menjadi 4 ditambah 7. Nah ini ya, dikurangi ketemu negatif, hasilnya berubah jadi positif nih ya. Hasilnya plus, berarti 4 ditambah 7 diperoleh 11. Nah begitu ya. Coba nih contoh yang kedua, negatif 4 dikurangi negatif 7. Nah ini ada nih, negatif ketemu pengurangan ketemu negatif, berarti soalnya menjadi negatif 4. Nah ini berubah jadi plus, negatif 4 ditambah 7. Oke, ini negatif, ini positif. Nah, tadi caranya gimana? Kalau beda tandanya, berarti dikurangin ya. 7 dikurangin 4, hasilnya 3. Oke, kalau tandanya berarti ikut angka yang besar. Kalau 7 ini positif, berarti hasilnya juga positif. Positif 3, gitu ya. Contoh yang ketiga, nih Budila punya soal negatif 15 dikurangi negatif 5. Oke, di sini ada pengurangan ketemu negatif. Nanti soalnya berubah menjadi negatif 15 ditambah 5. Oke, nah kita lihat lagi ya. Di sini negatif, kemudian ada positif, berarti kan tandanya beda. Tadi caranya gimana kalau tandanya beda? Berarti besar kurangi kecil. 15 kurangi 5, hasilnya berapa? 10. Oke, hasilnya 10. Tandanya ikuti angka yang besar. Nah, ini angka yang besar kan 15. 15 dengan 5 kan besar 15. 15-nya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Negatif 10. Nah, gitu ya. Oke, di sini Budila berikan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ada 2 sifat, dimana yang pertama adalah sifat komutatif dan yang kedua asosiatif. Komutatif itu gimana sih? Nah, Budila berikan contoh. Yang pertama, misalkan 2 ditambah 5. Sifat komutatif itu berarti dibalik itu caranya hasilnya sama. 2 ditambah 5 itu sama saja dengan 5 ditambah 2. Nah ini ya, caranya dibalik itu hasilnya tetap sama. Kemudian yang 2 coba, 3 ditambah negatif 6 itu sama saja dengan negatif 6 ditambah 3. Nah ini ya, tinggal dibalik aja. Yang belakang balik ke depan, yang depan dibalik ke belakang. Nah ini caranya meskipun dibalik tetap nanti hasilnya akan sama. Itu namanya komutatif. Kalau nomor 3, negatif 4 dikurangi 7. Nah, sama saja dengan negatif 7 dikurangi 4. Nah, ini ya, tinggal dibalik aja. Itu hasilnya akan sama. Nomor 4, negatif 9 ditambah 10. Itu kalau dibalik 10 dikurangi 9. Nah, ini ya, ini positif. Ini 10-nya tidak usah ada tanda plus. 10 dikurangi 9, nah itu caranya sama, hasilnya akan sama. Oke. Kemudian asosiatif, contohnya gimana sih asosiatif itu? Misalkan Budila ada 3 bilangan bulat ya, ada operasi di sini. 6 ditambah negatif 4 dikurangi 10. Oke. Yang kedua juga sama, 6 ditambah negatif 4 dikurangi 10. Nah, asosiatif itu berarti 2 angka di depan bisa dikerjakan dulu, baru dikurangi 10. Itu nanti hasilnya sama saja dengan yang di depan ditambah, nah 2 angka dikerjakan terlebih dahulu, begitu ya. Jadi tuh hasilnya nanti akan sama. Oke, akan kita cek ya. 6 ditambah negatif 4, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Oke, 2 dikurangi 10. Ini ya. Sama saja dengan 2 ditambah negatif 10. Nah, ini sini positif dengan negatif. Tadi caranya gimana? Kalau tandanya beda berarti dikurangin.
10 kurangi 8. 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Nah, tandanya ikut angka yang besar. Angka yang 10 ini kan negatif, berarti hasilnya negatif 8. Oke, coba kalau kita kerjakan dengan cara yang kedua. Ini ya, berarti nanti yang di belakang kita kerjakan terlebih dahulu. 6-nya tetap. Negatif 4 dikurangi 10. Nah, negatif 4 dikurangi 10 hasilnya min 14. Berarti 6 dikurangi 14. Jadi sama caranya tadi. Kalau pengurangan seperti ini bisa dalam bentuk penjumlahan. 6 ditambah negatif 14. Positif ditambah negatif. Nah, jadi tadinya kalau ada positif dan negatif, tadi caranya besar kurangi kecil. 14 kurangi 6 hasilnya berapa? Hasilnya 8. Oke ya, 8. Tandanya ikutin angka yang besar. Nih, negatif 14 ini negatif ya. Berarti nanti hasilnya juga negatif. Negatif 8. Nah, ternyata sama ya. Itu maksudnya contoh dari asosiatif. Oke, sekarang kita ingat-ingat lagi nih tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalau angka yang pertama itu positif, yang kedua positif, hasilnya positif. Contohnya gimana? Misalkan 4 kali 5, 4-nya positif, kali 5 yang positif, hasilnya juga positif. Oke ya. Kalau pembagian juga sama. Positif, positif ketemunya positif. 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya. 12-nya positif dibagi 3 positif, hasilnya juga positif. Nah, gitu. Kalau tanda angka pertama negatif, angka keduanya negatif, hasilnya positif. Contohnya gimana? Nih, negatif 4 kali negatif 5, hasilnya positif 20. Pembagian juga sama. Negatif 12 dibagi negatif 3, hasilnya positif 4. Nah, gitu ya. Diingat-ingat lagi. Nah, sekarang tandanya beda. Angka pertama positif, angka kedua negatif, hasilnya nanti negatif. Contohnya 4 kali negatif 5 ya, nih ya. Yang pertama positif dikali negatif, hasilnya negatif 20. Contoh yang pembagian, 12 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 4. Ya, kalau positif bagi negatif, hasilnya negatif. Yang terakhir juga sama, negatif kali positif, hasilnya negatif. Nah, negatif 4 kali 5, hasilnya negatif 20. Pembagian juga sama, yang depannya negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif 12 dibagi 3, hasilnya negatif 4. Nah, mudah ya, diingat-ingat kembali. Oke, sekarang Bu Dila berikan contoh soal bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Berapakah selisih kedalaman dalam dua kondisi tersebut? Oke, berarti yang ditanya adalah selisihnya. Ini Bu Dila contohkan, Bu Dila buatkan garis bilangan ya. Kalau permukaan air laut itu ibaratkan angka 0, Kemudian di bawah permukaan air laut berarti tandanya negatif karena di bawah permukaan air laut. Negatif 2. Kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan air laut. Berarti hitungnya dari 0 ini ya, ke bawah sedalam 5 meter berarti negatif 5. Nah, ini negatif 5 di sini. Berapakah selisih kedalaman dalam dua kondisi tersebut? Berarti selisih antara negatif 2 dengan negatif 5. Yang namanya selisih artinya nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Nah, kalian ingat-ingat ya, kemarin kan sudah membandingkan bilangan bulat. Negatif 2 dengan negatif 5. Mana yang nilainya besar? Nah, ini ya yang di sebelah kanan ya. Negatif 2 ini kan di sebelah kanan negatif 5. Berarti negatif 2 itu nilainya lebih besar.
Berarti negatif 2 dikurangi negatif 5. Oke, negatif 2. Nah, pengurangan ketemu negatif hasilnya positif. Negatif 2 ditambah 5 hasilnya positif 3. Jadi selisih kedalaman dari kedua kondisi ini adalah 3 atau 3 meter. Nah, gitu ya. Contoh yang kedua, pada percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu es mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 6 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air? Oke, berarti ini karena suhunya negatif. Kita tuliskan dulu nolnya ya di garis bilangan. 0 di sini. Kemudian awalnya itu suhunya negatif 5, berarti di bawah 0, di sebelah kiri 0. Nah, ini negatif 5. Setelah dipanaskan, es berubah menjadi air yang bersuhu 6 derajat Celcius. Berarti kalau di sini positif, berarti di sebelah kanan 0. Ini ya. Nah, ini sekarang kita mencari kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air. Jadi dari negatif 5 menjadi 6, berapa sih kenaikannya? Nah, kenaikan suhu disebut juga selisih, sama saja ya. Oke, sekarang kita lihat lagi selisih nilai yang besar kurangi nilai yang kecil. Antara 6 dan negatif 5 mana nilai yang besar? Nah, 6 ya, karena dia ada di sebelah kanan. Oke, berarti 6 dikurangi negatif 5. Tadi apa? Pengurangan ketemu negatif hasilnya plus. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Jadi kenaikan suhu dari ketika menjadi es menjadi air itu berarti 11 derajat Celcius, begitu ya. Contoh ketiga, Andi sedang mengikuti Olimpiade Matematika. Banyak soal yang harus dikerjakan adalah 50 soal. Penilaiannya setiap soalnya berdasarkan ketentuan berikut. Jika jawaban benar diberi nilai 4. Jika jawaban salah, diberi nilai negatif 2. Jika tidak menjawab, berarti nilainya 0. Jika Andi berhasil menjawab 30 benar dan 7 salah, berapakah nilai yang diperoleh Andi? Oke. Nih ya. Kita cari dulu ya. Yang tidak dikerjakan, berarti ada 50 dikurangi. Tadi yang dikerjakan ada 30 tambah 7. 37 soal. Yang tidak dikerjakan berarti ada 13 soal. Kemudian nilainya gimana tadi ketentuannya? Kalau benar, nah ini ya, kalau benar diberi nilai 4 berarti dikali 4. Kalau salah diberi nilai negatif 2, berarti tadi salahnya 7 kali negatif 2. Ditambah tadi yang tidak dijawab 13 kalikan 0. Nah gitu ya. 30 kali 4 hasilnya 120. 7 kali negatif 2 hasilnya min 14. Nah, 13 kali 0 sama dengan 0. Jadi tinggal 120 dikurangi 14. Hasilnya 106. Nah, berarti skor nilai Andi adalah 106. Nah, begitu ya. Oke, itulah tadi latihan soal dari Bu Dila tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Ulah terima kasih sudah belajar dengan Bu Dila hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.